teman-teman mahasiswa. Baik, kita akan melanjutkan tentang fungsi dan grafik fungsi di bab 2 ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem bilangan real. Saya harap teman-teman semua di sistem bilangan real bisa memahami apa yang sudah disampaikan, karena akan ada keterkaitan di bab 2 ya. Jadi teman-teman, begitupun selanjutnya ya, antar dari bab 1, 2, 3 dan seterusnya itu ada keterikatan satu sama lain. Saya harap di bab 1 teman-teman sudah bisa memahami. Nah, baik, kita akan lanjut ke bab 2 ya, tentang fungsi dan grafik fungsi. Nah, di sini ya bisa dilihat definisi fungsi ya. Untuk fungsi A memetakan B, X adalah elemen A yang anggota A dan Y adalah elemen B. Fungsi X memetakan Y sehingga Y sama dengan Fx. Nah, di sini ya ada anggota A min 2 min 1 0 1 2 itu kita umpamakan dengan X. Nah, untuk fungsi Fx x kuadrat B ya, di sini adalah hasilnya. Nah, ketika negatif 2 dikuadratkan maka akan menghasilkan 4. Ingat ya bahwa teman-teman bahwa setiap bilangan yang negatif ketika dikuadratkan maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, di sini untuk x-nya ya min 2 min 1 0 1 2 kita substitusikan ke fungsi ya, maka akan menghasilkan di B ini atau fx sama dengan y ya. Nah, daerah asal itu sendiri ya ini min 2 min 1 0 1 dan 2, dan daerah hasil atau range-nya ya itu ada 0 ya, 0 1 4 itu range-nya, sedangkan daerah asal itu disebut dengan domain. Nah, daerah yang ini ya yang tidak ada, ini 2 dan 3 itu bukan merupakan hasil dari A, maka 0 1 2 3 4. Ya, baik, di sini kita akan fokus ya teman-teman ya untuk membahas domain fx atau dfx daerah asal itu x, di mana fx terdefinisi di bilangan real. Itu x adalah anggota bilangan real ini ya teman-teman. Nah, untuk range-nya fx, rfx kita simbolkan ya, ini kalau domain itu dfx, sedangkan untuk range-nya itu rfx, daerah hasil atau nilai, di mana y ya x-nya adalah anggota di df ini ya, x adalah anggota bilangan real ya untuk hasilnya. Jadi di sini kita akan fokus membahas ya di fungsi ini ya teman-teman, kita akan fokus membahas domain dan range saja teman-teman. Semuanya kalau sudah mengerti ya, kita akan lanjutkan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ya untuk mencari domain dan range ya. Contoh di sini. Contoh, tentukan dfx dan rfx. Ini ya kita simbolkan untuk domain itu rfx dan range itu untuk rfx. Untuk yang nomor 1 diberikan fungsi A fx sama dengan x kuadrat min 1, yang B fx sama dengan akar dari x kuadrat min 9, C fx sama dengan 3 per 2 min x. Nah, yang pertama kita akan mencari yang A ya teman-teman, fx sama dengan x kuadrat min 1 ya. Contoh ya, misalnya x ya, kita buatkan tabel ya, nggak mesti ya, nanti kita tidak akan membuat tabel seperti ini ya teman-teman. Ini sebagai contoh yang pertama itu misalnya x kita punya 0 positif negatif 1 plus minus 2 plus minus 3 ya. Nah, ketika kita substitusikan ke fungsi x kuadrat min 2 x kuadrat min 1, maka nah ini 0 kuadrat min 1 itu min 1 ya, plus minus 1. Ingat ya, bilangan negatif misalnya min 1 kita kuadratkan maka akan menghasilkan positif ya. Berarti ini sama ya, 1 kuadrat ya, 1 kurang 1 0 ya, 2 kurang 1 ya, 4 2 pangkat 2 4 kurang 1 3 3 pangkat 2 9 kurang 1 8 ya. Nah, di sini yang terkecil di dalam nilai fungsi itu ada negatif 1 ya teman-teman. Nah, semakin ke bawah maka semakin tak hingga. Ketika kita plus minus 4 ya akan menghasilkan di sini berarti 16 ya, 16 dikurang 1 sampai seterusnya ke bawah sampai dengan tak hingga. Kalau kita sebutkan seterusnya ya, maka sampai tak hingga maka tidak banyak ya teman-teman, makanya tidak dituliskan. Maka di sini kita cukup plus tak hingga teman-teman, karena semakin ke bawah semakin banyak.
Nah, berarti untuk ya, nah untuk A ya, untuk A kita mencari domain yang pertama ya, domainnya berarti X ya, dimana fx terdefinisi ya, X adalah anggota bilangan real, berarti semua ya, semua adalah anggota bilangan real. Bisa disebutkan bahwa dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga teman-teman, yaitu adalah domainnya. Sedangkan untuk range satu daerah hasil ya bisa disebutkan dengan Y, dimana X adalah anggota dari DF ini ya, berarti semuanya. Jadi hasilnya yang di sini ya teman-teman ya, berarti hasilnya adalah Y lebih besar atau sama dengan negatif 1. Berapapun ya, ketika 0 ya seperti yang di sini disubstitusikan, maka dia otomatis akan bisa negatif 1 sampai dengan tak hingga teman-teman ya, dari negatif 1 sampai dengan tak hingga. Nanti kita mulai dari negatif 1 teman-teman. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya di sistem bilangan real ya, kalau ada tanda sama dengan berarti dia termasuk. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, teman-teman sudah paham semuanya ya. Dari negatif 1 itu hasilnya ya, itu range-nya dari negatif 1 sampai dengan tak hingga. Begitu teman-teman, kalau sudah paham kita akan lanjutkan untuk membahas yang B. Baik teman-teman, kita akan membahas ya, yang B sekarang ya teman-teman. Nah, di sini ya, kita tidak perlu membuat tabel seperti itu tadi ya. Cukup teman-teman sudah tahu ya cara menyelesaikannya. Baik, di sini ya B, fx sama dengan akar dari x kuadrat min 9. Agar fx terdefinisi ya, maka akarnya kita hilangkan ya. Jadi x kuadrat min 9 ya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, caranya ya teman-teman sudah paham, kemarin kita sudah membahas di bab 1 cara pemfaktoran ya, lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, karena ingat teman-teman, di bawah akar itu tidak boleh negatif ya, ingat. Berarti di sini ya bisa tuliskan ya x plus 3, x min 3 ya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, cara membuat garis bilangan ya teman-teman kita sudah membahas juga. Itu dari berarti x plus 3 itu x-nya berarti sama dengan negatif 3. Kalau x min 3 berarti x-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita akan menguji ya titik-titik di sini ya. Kita sudah membahas juga sebelumnya. Nah, kita umpamakan x sama dengan 4. Kita substitusikan ke sini ya. 4 ditambah 3 7 positif. 4 dikurang 1 3 1 positif juga. Jadi positif dikali positif maka positif. Karena di sini sudah linier ya, maka kita bisa silang atau selang-selingnya. Plus minus plus. Nah, apa yang diminta di sini? Yang diminta adalah positif ya, karena lebih besar. Nah, berarti kita bisa membuat seperti ini ya. Kita garis. Jadi seperti ini. Jadi untuk DF ya, untuk domainnya berarti x lebih kecil atau sama dengan min 3 ya, atau x lebih besar atau sama dengan 3 di sini ya, sampai tak hingga nanti dari negatif tak hingga. Baik, di sini bisa disebutkan bahwa dari negatif tak hingga berarti di sini ya sampai dengan negatif 3. Yang terbesar negatif 3. Nah, di sini dari yang terbesar mana? Tak hingga ya. Yang terkecil berarti 3. Tuliskan 3 sampai dengan tak hingga ya. Di sini kurung siku ya, teman-teman sudah paham, saya yakin. Ya, di bab sebelumnya kita sudah bahas ini untuk domainnya. Sedangkan untuk range-nya berarti Y ya, X-nya adalah anggota di DF. Y-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 ketika misalnya ya teman-teman semuanya lebih besar atau sama dengan 0 itu positif ya. Ini yang diminta adalah positif, berarti 0 sampai tak hingga teman-teman. Ya, berarti ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Itulah hasilnya untuk range-nya. Baik, kalau sudah paham kita akan lanjutkan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke operasi fungsi ya. Baik, tadi penjelasannya sudah jelas ya teman-teman, itu untuk satu fungsi. Nah, sekarang ketika kita punya dua fungsi seperti apa, makanya kita akan mempelajari tentang operasi fungsi ya. Saya akan menjelaskan. Diberikan dua fungsi f dan g ya. Nah, yang pertama untuk operasi penjumlahan berarti f plus gx ya. Kalau kita ini masing-masing berarti fx ditambah gx ya. Sedangkan untuk operasi pengurangan ya f min g
fx berarti fx min gx ya. Itu untuk penjumlahannya di atas dan ini untuk pengurangannya sama ya. Untuk operasi yang ketiga, operasi perkalian ya. Nah, untuk operasi perkalian berarti f dikali gx, berarti kita pisahkan fx dikali dengan gx ya teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, untuk selanjutnya 4 operasi pembagian ya. F per gx berarti fx per gx, dimana gx-nya tidak boleh sama dengan 0 teman-teman ya. Nah, untuk komposisi fungsi ya nomor 1 f ya, ini noktaf ya. Nah, ini dot, kita baca dengan dot saja. F dot gx ya, berarti f dikali gx. Ingat teman-teman, yang diselesaikan di komposisi fungsi yang diselesaikan terlebih dahulu adalah gx-nya teman-teman ya. Nah, setelah gx sudah ketemu, maka kita akan operasikan ke f. Nah, begitu pula selanjutnya. Nah, ini untuk dua fungsi teman-teman. Nomor 2 g dot fx ya, berarti g fx. Nah, fx-nya yang diselesaikan terlebih dahulu, baru ke g. Untuk nomor 3 f dot fx, fx sama ya teman-teman, di dalam yang kita sepakati yang di dalam kurung dulu yang kita selesaikan. Nomor 4 g dot g ya, x berarti g gx ya. Nah, itu untuk dua fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke 3 fungsi. Nah, bisa juga sampai 4, sampai 5, sampai 6 fungsi ada teman-teman. Nah, untuk nomor 5 f dot g dot hx ya, berarti f g hx. Hx-nya terselesaikan terlebih dahulu, setelah hx ketemu maka ke g-nya, setelah g ketemu maka ke f ya. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya lagi di latihan soal ya. Kalau untuk kebilangan mungkin teman-teman akan lebih memahami. Nah, ini untuk konsep operasi fungsi dan komposisi fungsi. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, nomor 2 di sini diberikan fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan akar x. Tentukan domain dan range dari yang pertama A, operasi fungsi, yaitu penjumlahannya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang B itu komposisi fungsi. Ya baik, kita yang pertama dulu ya, ke operasi fungsi. Ya sama seperti yang dijelaskan tadi bahwa f plus gx ya, f berarti fx ditambah dengan gx. Fx-nya berapa? X plus 2. Ini ya teman-teman. Gx-nya berapa? Akar x. Ya, ini kita nyatakan dulu teman-teman. Untuk nomor 2, f min gx ya, berarti x plus 2 min akar x ya. Berarti x plus 2 min akar x. Nah, untuk perkalian ya, f dikali gx ya, berarti x plus 2 dikali akar x ya. Ini ya teman-teman, kita sudah ketahui fx-nya berapa dan gx-nya berapa. Untuk pembagian f per gx, x plus 2 per akar x ya. Ini sudah kita nyatakan ya untuk operasi fungsi. Dan sekarang kita akan tentukan domain ya. Fx ya, gx operasi fungsinya. Nah, untuk fx ya, nomor 1, 2 dan 3 ya, di sini semua bilangan real teman-teman. Itu nomor 1 real. Gx-nya, nah gx-nya itu untuk domain ya. Berarti ini ya teman-teman, gx bisa dilihat mana gx-nya akar x. Kalau untuk fx-nya yang ini x plus 2. Itu semua anggota bilangan real boleh teman-teman ya. Mau min 1, 0, min 5, min 10 bebas. Itu semua anggota bilangan real. Sedangkan gx-nya ini ada pengecualian teman-teman. Ingat, di bawah akar ini tidak boleh negatif. Kenapa? Karena itu imajiner teman-teman. Nah, baik, berarti di sini x-nya harus positif. Berarti x lebih besar atau sama dengan 0. Akar 0 boleh ya. Akar 2, akar 3 dan seterusnya. Untuk operasi fungsi ya, operasi fungsinya di sini berarti d f plus g. Ketika kita jumlahkan ini ya teman-teman, x plus 2 tambah akar x. Nah, jadi x-nya harus positif, tidak boleh di bawah akar itu negatif. Berarti 0 ditambah 2 ya, 0 tambah 2, 2 plus akar 0. Nah, berarti 2. Itu boleh ya. Berarti harus tidak boleh negatif ya teman-teman, berarti harus positif, lebih besar itu sama dengan 0. Untuk nomor 2 ya, sama ya, fx-nya bisa semua anggota bilangan real ya.
Untuk di GX nya sama juga, X nya harus lebih besar atau sama dengan 0, ini harus positif. Nah D, F, min G, berarti X nya sama ya, harus lebih besar sama dengan 0 itu ya. Nah, sama kayak nomor 1. Oke, nomor 3, F dikali GX ya, X plus 2 akar X dikalikan ya, sama ya, Fx nya juga semua anggota bilangan real. Nah akarnya X lebih besar atau sama dengan 0 juga sama, berarti domainnya berarti X harus lebih besar atau sama dengan 0, harus positif teman-teman ya. Nah untuk yang 4 pembagian ya, F per G ya, F per G X, berarti X per 2 per akar X ya. Nah di sini Fx nya sama ya, anggota bilangan real, sedangkan untuk di GX nya itu harus lebih besar sama dengan 0 teman-teman. Nah untuk D domainnya F per G X nya lebih besar 0. Kenapa tidak ada tanda sama dengan di sini? Karena kalau dia sama dengan ini nanti hasilnya 0. Ingat, setiap bilangan ketika dibagikan dengan 0 maka tidak terdefinisi. Maka di sini ya tidak boleh sama dengan 0, makanya harus lebih besar dari 0 untuk nomor 4. Itu ya teman-teman, kalau sudah paham silakan dicatat dan saya akan melanjutkan untuk mencari range-nya. Baik, kita akan melanjutkan untuk mencari range-nya teman-teman ya. Nah, di sini ya bisa dilihat soalnya sama ya seperti tadi. Nah sekarang tadi sudah kita mencari domain, sekarang range-nya teman-teman. Hasil ya, tadi asalnya, sekarang hasil. Jadi fungsi fx nya ya nomor 1 ya, nomor 1 untuk x plus 2 itu bilangan real. Nah gx nya, y nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Ini sudah sesuai dengan yang di domainnya tadi, dimana x nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Untuk range-nya F plus G, berarti Y hasilnya ya, Y lebih besar atau sama dengan 2. Karena seandainya ini 0 tadi ya di daerah asalnya, 0 ditambahkan dengan 2 plus akar 0 itu 2. Berarti dimulai dari 2 ya. Nah, lebih besar atau sama dengan 2 dan seterusnya ya. 3, 4. Baik, ini nomor 2 ya, F min G X ya, dimana X plus 2 min akar X ya. Nah, untuk range-nya R ya, untuk fx nya itu anggota bilangan real ya, untuk gx nya y lebih besar atau sama dengan 0 ya, sama ya sesuai dengan domainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah untuk range f min g berarti y nya lebih besar atau sama dengan 2, karena misalnya kita substitusikan sama yang di atas ya, 0 ditambah 2 min akar 0, 2 ya, berarti hasilnya nanti y lebih besar atau sama dengan 2 ya. Untuk nomor 3 F dikali GX ya, berarti X plus 2 dikali akar X ya. Nomor 3 itu Fx nya sama, itu anggota bilangan real teman-teman. GX nya berarti sama ya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Untuk R dikali G ya sama dengan, berarti hasilnya nanti bisa Y nya lebih besar atau sama dengan 0, karena nanti kan dikalikan dengan 0, misalnya 0 ditambah 2 akar 0 berarti 0 ya. Jadi Y besar atau sama dengan 0 untuk nomor 3 ya perkaliannya. Nah untuk yang nomor 4 F per Gx sama dengan X plus 2 per akar X. Nah, sama untuk Fx nya juga anggota bilangan real. Nah untuk Gx nya ya, Y nya harus lebih besar dari 0, tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ya seperti tadi bahwa setiap pembilang dibagikan dengan 0 maka tidak terdefinisi, maka tidak boleh di bawah akar itu, di bawah pernya itu 0 ya, akar 0 ya, karena nanti kalau dibagi maka tidak terdefinisi ya. Nah itu untuk y nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah untuk range nya R F dikali G berarti y nya itu lebih besar dari 2 teman-teman ya. Ketika kita substitusikan misalnya 0 ya, plus 2 itu 2 per akar berapa? Ingat tidak boleh sama dengan 0 ya. Y nya tidak boleh sama 0. Berarti nanti hasilnya ketika ini 1 tambah 2 akar 1 ya, berarti harus lebih besar atau sama dengan 2. Itu nomor 4 ya. Ingat tidak boleh sama dengan 0. Itu ya. Kalau sudah paham silakan
dicatat dan kita akan melanjutkan ke komposisi fungsi. Baik, kita akan lanjutkan ke komposisi fungsi ya, dimana tadi kita sudah menyelesaikan tentang operasi fungsi. Sekarang kita masuk ke komposisi fungsi ya. Nah, untuk yang B, f.gx ya, ingat berarti f gx ya, berarti berarti f dalam kurung gx nya berapa? Itu akar x. Nanti kita taruh ke sini ya. Nah, berarti f akar x. Nah, sama dengan berarti kita setelah ketemu gx-nya, maka kita masukkan ke f. Nah, f-nya berapa? F-nya itu adalah x plus 2. Berarti kita ganti x-nya ini nanti dengan apa? Dengan di dalam kurung ini. Ya, berarti akar x plus 2 ya. Kita sudah menggantinya dari x itu menjadi akar x ya, sesuai dengan yang dikurung ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk nomor G yang selanjutnya itu g.f x ya, berarti g dalam kurung fx ya. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah fx-nya dulu, teman-teman, baru ke g nanti. Berarti nilai fx-nya berapa? G-nya tetap ya. Fx-nya berapa? Itu x plus 2, teman-teman ya. Nah, x plus 2. Dan selanjutnya x plus 2 berarti kita nanti masukkan ke gx-nya, berarti gx-nya akar x, berarti akar dari yang di dalam ini x plus 2 gitu ya, teman-teman. Nah, untuk f.fx ya, berarti fx sama dengan f dalam kurung x plus 2 ya. Nah, sudah sini x plus 2, berarti nanti kita masukkan ke f-nya lagi, berarti berapa? Berarti yang x plus 2 ditambah dengan 2 yang di dalam ini ya, teman-teman. Jadi x plus 4. X 2 tambah 2 4 ya. Baik, di sini g.gx ya. Nah, gx ya. G-nya tetap, x-nya berapa? Akar x. Nah, kita masukkan nanti ke nilai g-nya lagi ya. Berarti akar dari akar x sama dengan x pangkat 1/4. Dari mana? Ini per akar tuh 1/2 ya. Ini 1/2 dikali 1/2 ya. Akarnya ada 2 nih. Berarti x menjadi 1/4, akarnya hilang ya. Atau bisa dituliskan 4 akar dari x. Itu ya, teman-teman. Itu untuk menyatakan dulu ya. Baru kita nanti mencari domainnya. Nah, untuk nomor 1 domain dari f.g ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada nih hasilnya. Ini x plus 2 ya. Nah, dimana x-nya ingat harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini harus lebih besar, tidak boleh negatif. Nah, di bawah akar tidak boleh negatif, teman-teman. Berarti 0 boleh ya. Oke, ini ya harus positif ya. Nanti dari 0, 1 dan seterusnya. Untuk yang nomor 2 ya, g.f ya, ini ya, teman-teman, akar x plus 2. Berarti x plus 2 lebih besar atau sama dengan 0 ya, dimana x-nya lebih besar atau sama dengan min 2. Nah, itu boleh ya, min 2. Berarti min 2 plus 2, ini akar 0 jadinya, boleh ya. Nah, itu boleh karena menghasilkan nilai positif. Tidak boleh ya di bawah akar itu negatif. Berarti 0 negatif 2 boleh ya. Berarti negatif 2, negatif 1 boleh ya, dan seterusnya. Baik, di sini sudah untuk di domain g.f-nya. Sekarang f.f ya. Berarti x-nya ini ya, x plus 4 tuh x-nya adalah anggota bilangan real, boleh berapapun ya. Pokoknya semuanya boleh x-nya anggota bilangan real. Negatif, positif ya, 0, negatif 2, negatif 1000 tuh boleh. Ya, makanya dituliskan di sini bahwa x-nya adalah anggota bilangan real. Boleh ya. Untuk nomor 4 ya, g.g. Ini ya, 4 akar x. Berarti x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ingat, yang di bawah akar terus positif. Ya, berarti lebih besar atau sama dengan 0. Itu ya, teman-teman, untuk domainnya. Kalau sudah paham, silahkan dicatat dulu. Kita akan lanjutkan ke range-nya. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke mencari range-nya, teman-teman ya. Tadi domainnya kita sudah tahu ya. Berarti untuk range-nya dari ini ya, range f.g ya, berarti y
lebih besar atau sama dengan 2? Ya, ketika kita substitusikan 0 ya, dari 0 ini tidak boleh negatif teman-teman ya, dari positif ya, 0 ditambah 2, akar 0 kan 0 tambah 2 berarti y-nya lebih besar atau sama dengan 2, itu nanti hasilnya ya. Oke, itu hasilnya. Misalnya kalau kita substitusikan 4 misalnya ya, berarti akar 4, 2 ditambah 2, 4, berarti hasilnya ini pasti lebih besar atau sama dengan 2 teman-teman. Oke, untuk nomor 2 rg.f ini ya, akar dari x plus 2 berarti y-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Ingat ya, berarti 0 boleh di sini ya, boleh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak boleh bilangan negatif ya, harus positif di sini. Oke, nomor 3 ya, untuk range dari f.f nya ini ya teman-teman, x plus 4, y nya tadi sesuai dengan domainnya, berarti y adalah anggota bilangan real nanti hasilnya ya. Ya, untuk nomor 4 g berarti y ya, y nya harus lebih besar sama dengan 0, ini harus pasti positif ya. Nah, makanya di sini lebih besar toh sama dengan 0, itu untuk range-nya. Jadi sesuai dengan domainnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa menentukan domain, maka untuk menentukan hasilnya pun atau range-nya itu pasti akan lebih mudah teman-teman. Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke yang lain. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke contoh 3 ya, di mana sih sini hanya ada satu fungsi ya. Nah, di sini kita akan mencari ada yang sampai 3 fungsi, ada yang sampai 4 fungsi, yaitu bermacam-macam teman-teman ya. Tadi sudah kita bahas tentang satu fungsi, nah 2 fungsi dan seterusnya. Nah, di sini ya, itu contoh 3. Nah, nyatakan fungsi berikut y sama dengan akar x kuadrat min 1 plus 2 ya. Ke dalam fungsi ini kita nyatakan dulu teman-teman. Untuk yang A, y sama dengan f.gx. Yang B, y sama dengan f.g.hx. Ini ada 3 fungsi. Dan yang C, y sama dengan f.g.h.kx. Ini ada 4 fungsi teman-teman. Bisa sampai 5 sampai 6 fungsi ya. Nah, yang pertama yaitu kita nyatakan dulu. Nah, dalam kalau kita menggunakan kalkulator ya, di dalam kalkulator itu kita akan menyelesaikan dulu yang lebih besar ya, biasanya dalam akar dulu, yang kuadrat dulu ya. Itu sama ya, sama pengoperasian di kalkulator teman-teman. Nah, sekarang untuk gx-nya, ini ya, gx-nya berarti kita ambil akar dari x kuadrat min 1. Nah, setelah ketemu dari hasil akar x kuadrat min 1, baru kita jumlahkan dengan 2 atau kita pluskan dengan 2 ya. Nah, itu ya, berarti akar x kuadrat min 1 berarti fx nya x plus 2 ya. Berarti f gx berarti f nya berapa? X kuadrat akar dari x kuadrat min 1 ya. Kita masukkan ke fx nya berapa? X plus 2 berarti akar dari x kuadrat min 1 dipluskan dengan 2. Itu betul ya. Oke, kita keluarkan fungsi masing-masing. Baik, untuk yang B ya, f.g.h x ya, berarti hx nya berapa? Berarti kita ambil yang di dalam akar dulu, x kuadrat min 1. Nah, setelah hx nya sudah x kuadrat min 1, baru hasil dari x kuadrat min 1 kita akarkan, itu gx nya di akar dari x. Nah, setelah akar x nya ketemu, baru kita jumlahkan, itu untuk fx nya di x plus 2. Nah, jadi ini kita x kuadrat min 1 sudah ketemu, kita akarkan. Setelah hasil akar ketemu, baru kita jumlahkan. Untuk 3 fungsi itu teman-teman. Jadi hx nya x kuadrat min 1, gx nya akar dari x, fx nya x plus 2. Nah, kita buktikan apakah benar. Nah, f.g.hx ya, yang hx nya x kuadrat min 1, g nya kita masukkan ya, berarti akar x kuadrat min 1. Setelah itu baru kita dipluskan dengan 2, berarti akar x kuadrat min 1 plus 2. Betul ya teman-teman, itu benar. Oke, untuk D ya, yang 3 fungsi. Nah, sekarang untuk yang C, yang 4 fungsi teman-teman. Nah, yang pertama itu kita ambil akar dulu, berarti x kuadrat ya, kx nya x kuadrat. Setelah x kuadrat ketemu, baru kita kurang dengan 1, berarti hasil dari x kuadrat kita kurang dengan 1 untuk hx nya, berarti x min 1. Nah, setelah x min 1 ketemu, kita akarkan dia di akar x. Itu untuk gx nya. Setelah kita akarkan ketemu hasilnya, baru kita jumlahkan, teruskan dengan 2. Nah, ya, berarti untuk kx nya x kuadrat, hx nya x min 1, gx nya akar x, fx nya x plus 2.
kita buktikan apakah benar. Nah, f dot f g h kx, kx-nya berapa? X kuadrat. Ya, kita masukkan ke h, ya. Berapa? X kuadrat min 1, kita kurangkan dengan 1 ketika x kuadratnya ketemu. Nah, masukkan ke g-nya. G-nya berapa? Akar x, berarti akar dari x kuadrat min 1 ini. Ketemu akar x kuadrat min 1, baru kita jumlahkan untuk fx-nya. Betul, berarti fungsi ini benar. Kembali lagi ke y. Jadi itu ya, untuk menyatakannya seperti itu, sama dengan sistem pengoperasian di kalkulator. Teman-teman kalau sudah paham, silakan dicatat dulu. Kita akan lanjutkan ke contoh soal yang lain ya. Jadi teman-teman nanti silakan mencari nanti ya. Nah, di sini dari contoh 3 carilah di domain dan range-nya ya dari gx tadi ya. Di sini. Nah, carilah domainnya gx akar x ini, fx-nya ketemu, hx gx fx, kx hx gx sama fx. Silakan cari domain dan range-nya. Nah, ini silakan teman-teman cari ya. Contoh misalnya f.g-nya berapa ya, g.f-nya berapa, f.f-nya berapa, dan g.g-nya berapa ya. Nah, ini untuk tugas teman-teman. Dan ini juga ya tugasnya ya, tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi koefisiensi diberikan. Nah, masing-masing ada 2 fungsi ya, ada gx sama fx. Nah, ini dinyatakan dulu, setelah dinyatakan tentukan domain dan range-nya. Ya, nanti saya akan kirimkan ke classroom. Nah, dikumpulkan minggu depan. Baik, itu ya untuk materi fungsi. Silakan dengan apa yang sudah saya jelaskan, mudahan paham, karena next video saya akan lanjutkan ke grafik fungsi. Terima kasih.